Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Qa'idatun. Ini suatu rumus atau kaidah ya. Qa'idatun wa hiya innama syukka fi taghayyurihi an aslihi. Yurja'u bihi ilal asli wujudan kana aw adaman wa yutrahu syakku. Palidha qalu kama'dumin mashkukun fihi. Ada rumus berkata sesuatu yang diragukan kepindahannya dari keadaannya semula adalah dikembalikan hukumnya sebagai yang semula itu, baik dalam masalah kewujudan atau keadaman. Wujud ada, adam tiada, ya. Dan dibuanglah keraguannya. Balidha qalu kama'dumin mashkukun fihi. Karena itu mereka mengatakan sesuatu yang diragukan itu dianggap sebagai tidak ada. Itu dalam masalah salat tersebut. Itu apabila terjadi dua hal yang mesti diperhatikan. Karena kenapa? Syaitan itu tidak sepi mengganggu itu. Makanya ulama berkata ketika salat jangan lupa baca setiap rakaat itu walaupun tidak kedengaran suaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ngantisipasinya ta'widz ya. Beda hal-hal tersebut itu dalam kaidahnya. Diulangi lagi, sesuatu yang diragukan kepindahannya dari keadaannya semula adalah dikembalikan hukumnya sebagai yang semula itu, baik dalam masalah kewujudan atau keadaman, ada atau tiada, dan buanglah keraguannya. Tuh. Apalagi itu ketika sholat banyak saja gangguannya ya. Falidha qalu kama'dumin mashkukun fihi. Karena itu mereka mengatakan sesuatu yang diragukan itu dianggap sebagai tidak ada. Kita ragu, berarti tidak, anggap saja tidak ada. Jadi kalau yakin jelas ada. Nah itu tadi. Karena ragu itu dalam hukum 50-50. Tidak 100% 50 tidak ada keputusan iya atau tidak. Dan dalam hal pertama dikatakan yakinan itu 100%, dhannan 75%, syakkan itu 50-50 tidak ada keputusan. Wahman itu adalah 25%. Artinya kebenarannya itu tidak ada keputusan. Syak itu kalau zan itu 75% kebenarannya, yakinan 100% itu itu keyakinannya. Ya itu tadi hal-hal masalah. Maka kalau kita ragu itu anggap saja tidak ada. Maka Rasulullah pernah berkata, ujar Nabi, da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang memang kamu yakini. Itu hati-hati tersebut itu. Karena Rasulullah pernah berkata lagi, ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebab Islam seorang itu meninggalkan apa yang tidak perlu. Jadi yang tak perlu sudah tinggalkan saja. Tersebut itu ya. Ini demi kita juga menghemat waktu dan tidak usah kepala itu menghafal yang tidak tersebut itu untuk dimasukkan ke otak kita. Wa qala tatimmatun.
artinya kesempurnaan sujud tilawah. Ya. Tusannu sajdatut tilawati liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin. Sunnah melakukan sujud tilawah bagi pembaca atau pendengar bacaan semua ayat-ayat sajadah. Nah, jadi kalau kita tidak sholat, mungkin kita di samping orang baca sajadah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau di sholat nama sujud sajadah. Sama bacaannya. Apa dia? Iya. Dua nyaring kan? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi wa quwwatihi. Ada lagi sambungannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu sama ya, tilawah dan sajadah. Cuman tilawah itu di luar salat, as-sajadah itu di dalam salat. Ya, sujudnya satu kali, bukan dua kali. Kalau sujud dua kali, sujud apa namanya? Sujud sahwi. Ya. Wa yasjudu musallin liqiraati illa ma'muman. Orang salat selain makmum boleh melakukan sujud tilawah atas bacaan ayat sajadahnya, tetapi makmum sujud tilawah semata-mata karena imamnya. Ya. Bayasjudu huwa lisajadati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallafahu anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu. Wa qala tetapi makmum sujud tilawah semata-mata karena imamnya melakukan sujud tilawah. Apabila imam sujud tilawah dan makmum tidak ikut melakukannya, atau makmum sujud tilawah tetapi imamnya tidak, maka batallah salatnya, ya salat si makmum itu. Ya, imam sujud sajadah sujud Jumat, kita tidak ikut nongkrong saja. Atau imam tak pakai sujud sajadah, kita sujud tilawah. Mandai-mandai namanya. Ya, itu batal salatnya itu. Karena imam itu diikuti. Ya, jangan dikhilafi. Ya, imam tak sujud itu kita sujud aja lah. Tidak boleh begitu. Itu batal salatnya. Walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da rab'i ra'sihi minas sujud lam tabtul salatuhu wa la yasjudu bal yantadhiru qa'iman. Apabila makmum tidak mengetahui sujud imamnya, tahu-tahu imamnya sudah bangun mengangkat kepalanya dari sujud, maka salat makmum tidak batal dan tidak usah bersujud tilawah, tetapi cukup menantikan imamnya sambil berdiri. Nah, maka imam itu nyaring maunya. Jadi apalagi ada mic-nya, ya tak? Nah, ada pengeras suara. Jangan enggak tahu makmum apa ceritanya imam ini, tahu-tahu tegak. Ya. Jadi kalau tahu-tahu berdiri itu imamnya, yang sujud tilawah Jumat semua mah. Sejadah, enggak apa-apa makmumnya, dia tak dengar. Kecil suara itu. Udah tegak, tunggu saja imamnya berdiri kembali. Ya. Au qablahu hawa. Kalau tahu-tahu imamnya sedang sujud dan belum mengangkat kepalanya, maka supaya segera menyungkur untuk bersujud. Imam sujud langsung. Nah, itu tadi imam itu mesti jelas. Tingkah laku imam itu mesti jelas. Perkataan, perbuatan itu mesti setiap perpindahan daripada masalah af'al, aqwal itu. Bismillah. Faidza rafa'a qabla sujudihi rafa'a ma huwa la yasjudu.
Kemudian apabila belum sampai bersujud, imam sudah mengangkat kepalanya kembali, maka supaya mengikut bersama-sama kembali mengangkat kepala, tidak usah jadi bersujud. Nah, ya. Jangan dulu daripada imam. Ini imam belum ruku ya duluan, imam belum sujud, nanti insya Allah di akhirat nanti kalau tak berubah kepalanya jadi kepala keledai. Ada aku tengok sembahyang tuh begitu. Aku tadi yang duduk di ujung sana tuh ada yang duduk, entah kenapa pula nih orang. Ya. Bilangkan tak normal makanya kuat. Bilangkan tak ada ilmu, ya tentu ada tuh ya tak. Sering mengikuti pengajian. Wa yusannu lil imami fis sirriyati ta'khirus sujudi ila firaghihi, bal buhithan nadbu ta'khirihi fil jahriyati aidan bil jawami'il 'idham li'annahu yukhallitu 'alal ma'mumin. Sunnah bagi imam salat sir, as-sirriyah. Nah, sirriyah itu asal dhuhur, asar yang bukan Jumat, ya. Ya kan? Itu sir namanya. Sunnah bagi imam salat sirriyah untuk membelakangkan sujud tilawah hingga selesai salatnya. Bahkan dalam Al-Jawamil, nama kitab ya, Al-Jawamil 'Idham, ada dibahas kesunnahan pembelakangan seperti itu pada salat jahriyah, salat yang suaranya nyaring ya. Demikianlah karena imam dapat membingungkan para makmum. Tuh, ya. Kan sembarang jadi imam ternyata ya. Ya. Wa qala walau qara'a ayataha baraka'a bi an balagha aqalla ruku'i summa badalahu sujudu lam yajuz li fawati mahallihi. Apabila membaca ayat sajadah lalu rukuk, ini semestinya sujud. Ya, semestinya sujud kok rukuk. Dan setelah agak membungkuk kemudian diteruskan turun untuk bersujud. Nah, maka sujud ini tidak sah karena tidak tepatnya peletakan cara bersujud. Ya tuh. Jadi imam di masjid itu mesti tahu, kalau perlu beritahu, kita subuh ini Jumat nih, kita sujud, asal jedah beritahu. Tidak masalah beritahu. Ya, supaya imam siap-siap ya tak makmum itu. Ya, dan suara itu dinyaringkan, nih suara kecil, mic-nya kecil pula apa yang didengar. Jadi bukan sekedar hafal, tetapi dipertanggungjawabkan yang dibaca itu. Nah, jadi orang bisa mengikuti. Ya enak ayat-ayat itu yang kita baca tuh orang kan rata-rata paham maksudnya itu bisa. Jadi kalau keliru bisa ditegur kita. Tapi kalau baca ayat orang tak ada hafal, kalau baca orang diamkanlah. Nah, iyalah kata orang bilang bukan aku juga. Tuh. Ya kan? Kita tidak mungkin masa aksi tadi baca yang orang tak pernah baca. Dibaca, orang diamkan, tak salahnya belepotan banyak. Jelas ya. Tidak boleh tuh ada keangkuhan, action ya dalam salat itu. Itu bukan apa tanding. Itu bukan musabakah salat itu. Kalau musabakah telepon itu beda tuh. Tuh bacalah kau. Ya tentu kan ada yang memontennya itu. Kalau sembahyang siapa yang montennya? Allah. Ayo. Langsung karena berhadapan. Kalau baca ayat kan masih ada hakim, bisa keliru masih. Ya. Ini Allah ahkamul hakimin. Ya. Wa qala walau hawali sujudi falamma balagha haddar rukui sarafahu lahu lam yakfi anhu. Tadi
apabila menyungkur untuk bersujud dan setelah sampai pada batas rukuk lalu digunakan rukuk, juga rukuk ini tidak sah. Nah, jadi betul-betul ingat-ingat sembahyang. Maka dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Allah. Jangan kau dekat-dekat sembahyang itu kamu mabuk. Nah, sembahyang tak bersih, pakai harum-haruman, mandi ke masjid itu dulu, pakai bersih, kewangian supaya kan pengaruh itu kuat, akal otak itu kuat kalau haruman itu jadinya. Ya, ini bau-bau kerja sana sini, bau asap pula mulut, ketiak ke sana sini kedengaran kawan, Allahu Akbar kawan AC-nya ini, nah, mengganggu tidak? Mengganggu. Baca nyaring pula, makmum nih ke belakang 3 saf masih kedengaran kawan. Ah itu tadi. Allahu Akbar. Kan indah tak kalau ke masjid tuh. Kata Allah, khuzu zinatakum indakul masjid. Perhiasan situ bersih, tahir. Bukan perhiasan nak sepatu, nak jaket, nak jas. Bukan di situ maksudnya itu. Ya. Wa qala wa furuduha li ghairi musallin niyatu sujudit tilawati wa takbiru taharrumin wa sujudun ka sujudis salati wa salamun. Nah, coba. Fardu sujud tilawah untuk orang di luar salat ialah niat sujud tilawah. Jadi pas orang baca Quran, imam baca nih, ada sujud sajadah, atau kita mendengar orang baca Quran, dia baca sujud itu, kita sunnah niat dulu, ya Allah aku sujud tilawah. Yang langsung sujud kaget itu namanya, bilang berni supaya berpahala. Ya. Ya, fardu sujud tilawah untuk orang di luar salat ialah niat sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram. Nah, berniat ya, Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Ya, dan sujud 1 kali seperti biasa di dalam salat. Sekali, karena sujudnya sujud saja, sama saja dah di luar sujud tilawah. Lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jelas? Wa yaqulu fiha nadban sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ini ada dibaca wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ada bacaannya. Sunnah dikatakan dalam sujud tilawah itu bacaan tadi, wajahku bersujud ke hadrat yang menciptakannya, merupakannya, melengkapi pendengarannya dan penglihatannya dengan upaya dan kekuatannya, maka maha suci Allah sebagus-bagus pencipta. Nah, kemananya tadi? Ya, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ya. Jelas ya. Jadi bukan sembarang, niat dulu takbiratul ihram, 1 kali sujud, kemudian salam. Ya. Faidah lagi ya. Tahrumul qira'atu biqasdi sujudi faqat fi salatin aw waqtin makruhin. Haram membaca Al-Quran hanya dengan maksud untuk sujud tilawah. Nah, kita di luar, aku nak suruh tilawah nih, baca Quran itu, atau baca surah Iqra, itu dipakai wasjud waqtarib, ada kan? Ada. Khusus itu aja aku nak sujud tilawah lah. Ya, itu maka baca Quran. Nah, tuh. Sedangkan itu tidak boleh apa-apanya itu. Nah, ada istilahnya orang mencuri napas. Tidak boleh dia di bacaan Quran tuh haram hukumnya, tidak boleh.
Mencuri napas saja diharamkan, orang tak tahu, apalagi mencuri barang kawan. Ya, tapi mencuri tak bagus. Ya. Ada tak kau dengar orang kalau baca Fatihah itu satu anu? Wah, memang ada napas yang tinggi begitu. Ada orang begitu ya. Dengar dulu si Abdul Basir Abdul Samad suatu macam so. Ada orang Afrika tuh so. Ada Indonesia juga ada. Yang jago-jago itu ada. Wih. Ada. Saya lupa tuh mengingatkan tuan guru kami itu kalau baca 7 Al-Fatihah itu Jumat itu dengan satu napas. Itu ada faedah besar. Mulai carikan lupa di mana tuh. Ya. Ya langsung kalau jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, itu satu napas. Itu ada faedah besar. Nah. Ya, satu. Jadi jangan ngomong. A'udzubillah langsung 7. Dah, Fatihah satu napas. Jadi 7. Nah. Angkat gitu baca lagi. Besar faedahnya ya. Saya lupa cari di mana, lupa dah ya. Itu ada kita sebut itu. Haram membaca Al-Quran hanya dengan maksud untuk sujud tilawah, baik di dalam salat atau pada waktu makruh. Waktu makruh itu artinya setelah subuh, sebelum pas matahari tengah-tengah itu, badal asar, ya tuh ada kan? Nah, antaranya aku nak sujud tilawah lah, dia bilang baca Quran dulu. Nah, boleh. Atau baca di sembahyang itu baca ayat itu karena maksudnya sujud itu susah aja dah. Nah, hati-hati seperti itu ya. Karena kita tidak tahu. Karena di Makkah itu imam terkadang dia jarang subuh Jumat tuh baca sujud sajadah. Biasa. Kuperhatikan kan sembahyang kita kan kita bawa jemaah haji. Imam sujud sajadah, makmum itu tegak. Nah, dibingung. Kenapa pula langsung sujud ada rukuk? Nah, tuh. Karena yang pergi itu kan bukan semua tahu. Paham tak? Nah, itu dah dikhawatirkan. Jadi kalau nak cuba-cuba tuh nanti kasihan yang di belakang. Itu ya mesti paham. Itu maksudnya itu. Itu rahasia ilahi. Karena kalam Allah kita tidak tahu tersebut itu. Nah, ini kalau di pondok bilang ayo kita sujud sajadah subuh ini baca ini. Ya, itu silakan. Wa qala wa tabtulus salatu bihi bi khilafiha bi qasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bil qiraati fala karahata mutlaqa. Salat menjadi batal dengan hanya berniat sujud tilawah atas bacaan di dalam salatnya. Lain halnya bila dengan bacaan dalam salat itu diniatkan untuk sujud tilawah dan juga untuk hal-hal lain sehubungan dengan yang dibacanya, maka secara mutlak tidak ada larangan, tidak makruh namanya. Jadi hati-hati pula nama itu. Maka Rasulullah pernah ngomong ujar Nabi, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Belum bergawe nih, tapi ini sudah ada di situ. Nah, ada hadis tentang itu. Ada satu mengatakan lagi niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu bagus daripada amalnya. Nama itunya dulu. Ya, maka kita nama itu bagus. Ya kita lakukan Allah gandakan mungkin dari 1 sampai berlipat ganda. Tapi kalau kita tak jadi melakukan kebaikan, tetap Allah berikan 1 kebaikan itu tadi, niat baik. Nah, jelas ya? Ya. Aku nak ngaji lah malam dia bilang. Tahu sangkut di jalan. Itu apa? Aduh dia bilang. Ada yang manggil pula. Begini. Padahal niat ada 1 bagian. Indahnya kan? Kita nak bawa kejelekan. Ancaman itu kan
Ya, kita melakukan kan, apabila lakukan satu ditulis kejelekan tuh. Dibatalkan satu kebaikan. Coba. Apalagi indahnya Allah kasih. Makanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka senang dengan keindahan. Ya dah. Wa qala wa la yahillu taqarrubu ila Allah taala bi sajdatin bila sababin walau ba'da shalah. Tidak boleh takarrub ke hadirat Allah dengan cara semata-mata bersujud tanpa ada suatu penyebab sujudnya. Yang penting sujud. Nah, bingung tak sembahyang gak? Ya ada. Ini orang penyanyi menang sujud. Ada di televisi itu. Sujud apa tuh? Sujud haram. Nah, sujud tahun baru. Apa? Ya, jelas itu namanya. Ada kan? Nah, menang menyanyi dia, apa namanya itu? Ya, sujud dia. Ya, kadang-kadang di penyanyian tuh ada pula penyanyi itu baca Quran di tempat orang-orang begitu. Coba, kacau dah tuh urusan. Dicampur baur semua dia. Ya. Tidak boleh takarrub kehadirat Allah dengan cara semata-mata bersujud tanpa ada sesuatu penyebab sujudnya, walaupun dilakukan setelah sholat. Sujudlah dia. Sujud apa tuh? Ya, karena orang kan sujud kan? Sujud apa dulu? Ya, syukur. Kenapa? Sakit sehat, kena bala, terlepas daripada mara bahaya, dapat kenikmatan. Ini orang enggak? Pas dapat jadi anggota dewan sujud syukur. Itu sujud bala namanya. Ya, banyak orang takut sujudnya begitu. Bikin sujud syukur. Wa qala wa sujudul jahalati ya baina yaday masyayikhihim haramun ittifaq. Ini penyakit di ujung ini. Ini masalah kita nih. Disepakati sebagai yang haram dilakukan sujud di hadapan guru seperti yang sering dikerjakan oleh orang-orang yang tak tahu hukum itu. Nah, ini sujud ke bawah. Ada orang enggak? Kita terus kita bertegak di ke bawah. Nah, sujud biasalah, salaman biasa. Itu kan ada nasnya ya. Tapi kalau sampai sujud ke bawah dia nak ke kaki, ini parah betul. Ada yang begitu. Ada tuh. Ada kan? Nah, itu gitulah kayak itu. Kita terus dibuatnya. Cuman lah ya. Nah, tapi kita paham lah memang ya orangnya setengah 12 gitu ya. Nah, ya. Atau segantang kono secupak. Nah, itu ya. Tidak pantas ya. Maka salat tersebut itu kan salat jenazah itu tidak boleh. Jangankan sujud rukuk saja tidak boleh. Karena yang di hadapan itu manusia. Nabi kan tadi malam baca di Ibnu Majah itu. Seandainya dibolehkan antara makhluk ini untuk sujud kepada makhluk, nih saya kusuruh istri sujud kepada suami, tapi tak boleh. As-sajadu lillah. Laki yang macam mana? Nah itu pula kan tadi gitu kan. Di mana Ibnu Majah tuh? Nah itu nyambung enggak? Nyambung tuh hadis. Ya, nyambung. Ya, hadis yang keberapa? 840 sekian tuh ya? Hafal tuh ngaji cuma 2 hadis sama hafal. Itulah tadi. Kalau kenduri hafal deh. Hari Minggu banyak undangan. Hafal. Ya. Jelas ya, ada yang mau tanya itu di situ. Baslun fi mubtilatis shalah, ini tentang yang membatalkan salat. Batal itu rusak mananya ya. Nah. Wa qala tabtulus salatu farduha wa nafluha la shaumun wa i'tikafun bi niyyatin qat'iha wa ta'liqihi bi husuli syai'in walau muhalan 'adiyah. Wa qala salat menjadi batal baik salat fardu atau sunnah, tidak termasuk di sini ibadah i'tikaf, lain ya. Atau berpuasa sebab niat memutuskannya atau menggantungkan terputuskannya kepada terjadinya sesuatu sekalipun biasanya mustahil akan terjadi. Karena ada sebab-sebab yang membatalkan salat itu.
Ya kita sholat, buang angin, jelas. Kita sholat, pegang sama alat-alat kemaluan kita dengan yang membatalkan juga. Ya, atau kita sholat pegang dengan lain jenis kita yang membatalkan. Ya tidak, ada hal-hal itu. Nah, tengok. Wa taraddudin fi ail qat'i wala mu'akhadatin biwaswasin qahriyin fis salati kal imani wa ghairihi. 2. Salat batal sebab merasa ragu bahwa salat telah terputus. Ya. Tetapi kan tadi ragu itu dianggap tidak ada, tapi terputus bahasanya itu kan. Nah, itu lain kalau terputus. Tadi kaidahnya kan yang ragu itu anggap tidak ada, tapi ini dia ragu tapi sudah putus. Nah, beda. Ya. Salat batal sebab merasa ragu bahwa salat telah terputus qat'i. Tetapi tidak batal lantaran was-was yang menimpa dirinya itu. Sebagaimana iman atau lainnya juga tidak menjadi batal sebab was-was itu. Kita punya keimanan, tapi ada was-was ragu. Tidak masalah dia, tak batal iman itu. Karena Sina Ibrahim saja kan di masa ada keraguan dan seperti itu. Apa Ibrahim dak itu ya kata Allah, dak ya Allah lihat ma'inna qalbi. Kenapa adan? Iya. Makanya dikatakan kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, kalau tidak ada berapa disebut? Zikir itu menenangkan hati. Jadi zikir bukan sekedar. Jadi yang kita baca zikir itu penenangan jiwa itu yang penting. Zikr Allah. Ya. Bukan zikir di padang orang banyak. Ya, lain. Zikir itu ya menenangkan hati. Karena zikir itu ingat namanya. Waqala ketiga wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha in sadara mimman alima tahrimahu aw jahilahu wa lam yu'dzar hala kauni wala'an urfan fi ghairi syiddatil khaufi wa naflis safar. Apa dia kata yang ketiga? Salat menjadi batal sebab banyak berbuat selain jenis perbuatan salat. Yang itu semua diperbuat dengan keadaan yakin. Nah, maksudnya jika yang memperbuatnya mengerti bahkan hal itu hukumnya haram. Nah, ataupun tidak mengetahui namun ketidaktahuannya itu tidak dianggap sebagai uzur. Lagi pula perbuatannya banyak tadi dilakukan secara sambung menyambung. Nah, bergaruk sana sini, goyang sana sini, mengelirik sana sini, itu masalahnya. Itu kan bukan perlakuan salat. Nah, ya kan? Maka menurut penilaian kebiasaan yang berlaku dan bukan dalam salatul khauf. Nah, salat khauf itu dalam peperangan. Orang kena gempa dahsyat kita mau sembahyang, itu perlu lagi dia. Ya. Atau salat sunnah dalam bepergian, musafir. Nah, salat dia. Ya. Jelas tuh. Tadi yang mau tanya. Wa qala bi khilafil qalili ka khatwataini wa tasa'ata haitsu la wasbata wadarbataini na'am law qasada salatan mutawaliyatan summa fala wahidatan aw syara fiha batalat salatuh. Ini bergerak banyak kalau kita. Dengan apa dibilang? Lain halnya dengan tidak banyak berbuat, misalnya 2 kali melangkah sekalipun jauh asal tidak melompat. Bayang nih, atau 2 kali memukul. Memang apabila dengan maksud 3 kali bergerak secara sambung menyambung, dengan ia memperbuat 1 kali saja atau juga 3 kali, maka batallah salatnya. Jadi orang nak bergaruk, gatal nih sini Kalau begini kan ini 3 kali langsung batal dia. Supaya dihitung 1 ditengketkan dulu tangan ini lengketkan dulu. Baru garuk dihitung
Satu ditempelkan dulu nih, ininya ini. Tapak. Sama di paha gitu juga. Nah ini depan tuh garuknya beda. Paha aku bilang. Yang nengok di depan tuh, pula garuknya. Dasar. Ya. Jelas itu. Atau berjalan tetap kosong kan, isi sap tetap satu. Tetap satu. Itu satu, tapi tetap. Itu yang batal. Itu yang batal. Ada cara tersebut itu. Ya. Karena kita tidak tahu, Allah sudah bilang wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang berat salat itu, orang khusyuk tidak. Ya khusyukan itu kalau orang khusyuk semua anggotanya terfokus satu arah. Bagaimanapun tidak akan terganggu apapun bentuk itu. Nah, kita payahlah sembahyang. Kebilang api kata orang, oh batal sembahyang semua itu. Imamnya lari duluan. Ya kan? Allahu Akbar. Makanya kan supaya jangan terganggu was-was itu kan ditandai. Masjid ini tandanya apa? Ada masjid supaya jangan bunyi itu macam-macam di jalan. Tuh ada kan? Ada tanda. Nah ini kalau tanda nih ada kasur berarti ada hotel. Ada garpu dengan apa namanya itu ada restoran. Ada tanda palang begini itu ada rumah sakit. Itu sudah jadi rambu-rambu. Jadi patut kalau di masjid bunyi. Itu syaitan itu. Ini masjid. Maka diingatkan tuh. Jadi orang sembahyang tuh jangan ada yang mengganggu model begitu. Makanya taswis kita sembahyang saja kedengaran di belakang kita ini yang kita baca itu sekurang-kurangnya makruh. Kalau orang bilang kami kalau dia itu di depan terganggu sembahyang dekat dia itu haram udah namanya. Masyaallah. Orang dengar di belakang tuh haram kalau orang terganggu. Ada orang yang begitu sembahyang gitu. Asyik sembahyang kalau apa ya sama dia itu? Aku asal tak ada paham? Hati-hati baca. Kuping kau saya juga dengarkan. Udah. Asyhadu Allahumma shalli. Ada yang begitu kan? Ya. Kalau orang bilang aku terganggu atau haram udah. Ngerti? Ya, yang banyak tingkah lah tersebut itu. Ya. Maka kaidah salat itu kan dengan gaya semacam itu dengan pakaian yang terlalu banyak norak-noraknya. Jadi kawan nengok ngelirik. Itu. Jadi paling indah saf itu paling hadapan ini. Karena tengok paling banter kan dinding. Tengok. Coba di belakang kawan, nengok. Gambar kawan ini burung kepalanya ini mana burung satu yang kepalanya biasa dua. Lainnya betul. Ya. Itu ada tandanya sudah ya. Jadi hati-hati seperti itu di masjid ada tandain yang begini. Ya kan tempat ibadah ada kan? Udah jangan ganggu. Pandai-pandai. Ya Latif. Wa qala wal katsirul mutafarriqu bihaytsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu wa haddul baghawi bi ayyakuna bainahuma qadra rak'atin dha'ifun kama fil majmu'. Yang dimaksudkan dengan banyak tetapi terpisah satu sama lainnya ialah asal satu perbuatan telah terpisahkan dengan perbuatan sebelumnya. Nah, tadi kan 1, 2 begitu. Kalau bukan begini, lain kisahnya. Kalau tidak dilengketkan tapi tangannya ke pipinya. Jadi kan kadang sap di belakang tengah itu sering kosong. Nah, melangkah maju 1, jangan langsung set. Batal salatnya. Isi. Jadi kamu mesti ngerti kalau mulai ini 1 sap nih kosong 1 di situ. Kau isi di belakang. Itu mulai yang kosong itu sap belakang itu sampai belakang tidak dapat 27 pahalanya itu. Tak dapat 27 pahala. Nah, itu kita begitu. Jadi hati-hati sama-sama menjaga. Yang dikhawatirkan kita ini tiang masjid ini gimana? Ini satu tiang satu orang kan. Beda kalau keadaan Covid. Itu lain kemarin bilang kan semeter. Ini tidak apa-apa. Sekarang apa Covid? Bukan terkepit lagi nah. Itu jangan bikin sap di situ. Ya. Ini kan, ini tengah nih sapnya. Mana tuh? Itu dah tuh.
Kecuali ada anak-anak di depan tuh. Duduk. Kalau macam kau di situ, tetunggi kepala kawan depan. Betul. Kalau masjid mesti pakih juga paling tidak. Ya, bukan sembarang taruh sab itu. Supaya kita sama-sama, karena kalau mulai kosong di situ, ke belakang sana tak dapat pahala 27 lagi. Yang lambat-lambat beda dan COVID-19 kemarin lain kan? Itu ya marum lah situ ya. Waqala yang dimaksudkan dengan banyak tetapi terpisah satu sama lainnya ialah asal satu perbuatan telah diperpisahkan dengan perbuatan sebelumnya. Dalam hal ini batasan Al-Baghawi yang menyatakan bahwa antara perbuatan satu dengan lainnya haruslah seukur satu rakaat adalah lemah seperti dinyatakan dalam Al-Majmu' kitab. Majmu' itu karangan Imam An-Nawawi. Nah, itu jadi beda kontra ya. Walau kanal fi'lul katsiru sahwan, banyak berbuat seperti dimaksudkan di atas tetap membatalkan salat sekalipun dengan tidak sengaja diperbuatnya. Itu kebiasaan orang. Makanya setiap salat itu kan hati-hati. Nah, masuk masjid itu kaki dulu ditengok dulu Angkat kaki tengok dulu. Ini ada aspal dah kaki ni. Saya tikus, saya cecak tengok. Paham tak? Ditengok dulu masuk ni. Dia sampai ke sini kan. Imam kakinya pula. Nah, betul. Hati-hati, ditengok tu habis depan tu kan. Tengok dulu Termasuk kita mencederai itu. Ya. Jelas ya? Apalagi kita wudhu digosok sama gosokan itu. Ya. Jelas ya? Nah, itu dikhawatirkan tersebut itu ya. Kalau karena kita banyak ada qadirah, ada kasa kotor, orang gelisah sembahyang itu. Gelisah ada. Nah, dosa begitu. Kau sudah mandi apa-apa tapi motor belicak. Bagaimana naik motor? Motor bersih, bercuci, sudah awak tak mandi. Gimana perasaannya? Merasa tak tuh? Itu saya, apalagi masjid ke rumah Allah. Mandi tidak bau nyapok. Ya ilaha illallah. Macam mana tuh? Kalau pergi kenduri bukan main tuh, bebedak banu macam serah rumah Tuhan. Jangan kolor berkongsi. La ilaha illallah. Ya. Peci dah 3 tahun tak bercuci. Ya, 5 tahun tak berganti. Ya, itu coba ke rumah Tuhan. Ya. Jadi siapapun di masjid jangan tunggu kaum, wajib membuang kotoran itu. Siapa yang nengok, ayo buang. Jangan tunggu kaum. Itu ya. Tengok nih kitabnya. Ada waktu? Wal kasiru kasalasi mudghatin wa khutuwatin tawalat wa in kanat biqadri khatwatin mughtafaratin katahriki ra'si wa yadayhi walau ma'an. Yang dimaksud banyak adalah seperti halnya 3 kali kecapan pengunyah mulutnya. Itu orang bersin jangan 3 huruf kan? Cis. 3 huruf tuh. C-I-S. Gitu. Itu kena sudah. Cis. Sarden cis. Ya. Nggak mungkin lah berbunyi sosis, bisa kan? Berbunyi sosis, penjual sosis sebenarnya. Nggak mungkin lah mie gulung, tak cocok ya. Kalau sis kan? Sis. Sama bunyinya kan? Ya. Itu batal yang macam-macam kan 3 huruf 5 tuh. Sosis 5 kan? Sis aja sudah kena. Itu jangan kena. Ya. Yang dimaksud banyak adalah seperti halnya 3 kali kecapan pengunyah, 3 kali melangkah dengan sambung menyambung, sekalipun hanya sepanjang 1 langkah yang diampuni adanya, atau seperti halnya menggerakkan kepala dan tangan sekalipun dilakukan bersama. Nah, kata khatwah itu bipatil kha al-marra
Ya, kata khatwa yang dibaca patah huruf kha-nya sebagai marrah, yaitu kata benda jadian, untuk menerangkan berapa kali pekerjaan dilakukan. Marratin, sekali. Al-marad hiya huna naqlu rijlin li imamin aw ghairihi. Hasilnya itu dimaksud di sini adalah perpindahnya kaki seseorang ke sebelah depannya atau ke tempat lain. Nah, itu. Jadi tab itu hati-hati. Nah, itulah sembahyang. Bagaimana kita mau khusyuk? Akhirnya kita pelajari kembali dengan seksama syarat masalah fikihnya ini supaya kita lebih itu. Kalau kita tahu obat itu kan khasiat terbaik anak kita makan, betul tidak? Nah, kita tahu khasiat itu yang penting ketika salat ini, insyaallah. Nah, itu yang lebih bagus, sebab itu tidak akan terganggu dengan yang lain-lainnya. Adzan, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bil ilmi Allahumma anta syifaa syifaa isbina ya Allah syifaan isfiya syifaan rahmanir rahim. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal karim. Sallallahu ala Muhammad.